Kenapa hati kita bisa keras itu? Salah satu penyebabnya adalah merasa masih lawas lagi hidup di dunia ini. Para ulama mengatakan bahwa ada 4 perkara yang menyebabkan hati kita ini keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang ketiga, daripada akibat merasa panjang umur, merasa lawas lagi hanyar mati. Yang ketiga, bahayanya itu adalah rakus, tamak, dan sibuk mengumpulkan harta dunia, melupakan akhirat. Karena merasa masih lawas lagi hidup, beranggapan umur masih panjang, lalu kepingin mengumpulkan harta dunia ini. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa kepingin mengumpulkan harta dunia itu ada 2 macam. Pertama, mazmum, yang dicela. Mengumpul harta dunia itu ada yang dicela, yaitu orang yang mengumpul harta dunia dengan tujuan bermegah-megah, bagak-agak, atau mengumpul harta dunia melanggar hukum Allah, atau mengumpul harta dunia terlalaikan yang dipardukan oleh Allah. Itu contoh-contoh di mana kita mengumpulkan harta dunia itu dicela oleh agama. Yang kedua, mengumpul harta dunia itu tidak dicela, namun lebih baik meninggalkannya. Mengumpul harta dunia itu tidak dicela, tetapi lebih baik kada usah. Itu adalah orang yang mengumpul harta dunia yang halal tentunya, dengan tidak melanggar hukum Allah, tidak melalaikan kewajiban, dan tidak ada maksud untuk bermegah-megah, beragak-agak, berharap-harap pada orang. Nah, itu kada dicela, tetapi sebaiknya kada usah juga. Demikian perkataan Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi. Kenapa kita mengumpul harta dunia itu? Karena kita merasa lagi panjang umur. Engkau akan mengucap, berkata, aku takut jatuh miskin setelah tua. Karena mau tua aku miskin. Padahal merasa diri pacang tua itu sesuatu yang dikatakan panjang angan-angan, tulul amal. Mungkin saja nanti aku tidak lagi mampu bekerja dan aku harus mempunyai kelebihan harta untuk kusimpan.
bagi keperluan, kalau aku sakit atau buat bekal di hari tua. Itu perkataan timbul dari orang yang merasa dirinya itu bakal tua, dirinya itu bakal garing kaina, dirinya bakal rumah sakit kaina. Nah, lalu itu timbul perasaan. Hal semacam ini dan semisalnya adalah termasuk perkara yang menggerakkan rasa cinta dunia. Rakus mencarinya dan mementingkan mencari rezeki. Orang seperti ini bisa saja berkata, apa yang aku makan, namun aku tuha. Apa yang aku minum, apa yang aku pakai, ini musim hujan dan ini musim kemarau. Sementara itu aku tidak mempunyai apa-apa. Kalau umurku panjang, aku tentu sangat perlu. Kalau aku sudah mulai tua, aku tentu tidak dapat bekerja. Padahal aku harus makan dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu anggapan-anggapan, perkiraan-perkiraan dari orang-orang yang merasa hidupnya masih lama. Hal semacam ini dan semisalnya lah yang menggerakkan untuk mencari, mencintai, menumpuk dan menimbun harta dunia. Paling sedikit bisa menyibukkan, menyia-nyiakan umur atau waktu, memperbanyak prihatin dan kesusahan tanpa guna, tanpa ada gunanya. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Sidin Jundub bin Junadah, cuma lebih terkenal dengan sebutan Abu Dzar. Beliau berkata, aku bisa mati karena memprihatinkan hari yang tidak sempat kutemui. Ada yang bertanya, bagaimana bisa begitu hai Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, angan-anganku melampaui batas umurku. Kecintaan kepada dunia, menumpuk harta, rakus mencari dunia, salah satu penyebabnya adalah merasa panjang umur. Yang keempat, akibat daripada merasa panjang lagi umur, kerasnya hati, kaswatul qalbi, keras hati, dan melupakan akhirat. Keras hati itu berakibat kada mampan dinasihati. Keras hati berakibat kada mau menangisi kesalahan-kesalahan yang lalu. Keras hati berakibat kada tersentuh melihat penderitaan saudaranya. Nah, itu akibat daripada keras hati. Melihat orang kelaparan, kada ada hati rasa kasihan, itu tandanya keras hati. Kenapa hati kita bisa keras itu? Salah satu penyebabnya adalah merasa masih lawas lagi hidup di dunia ini. Para ulama mengatakan bahwa ada 4 perkara yang menyebabkan hati kita ini keras.
Pertama, batnun mumtali, perut yang selalu penuh. Perut yang selalu penuh. Artinya orang ini kadang kalau sedikit lapar, kalau mencari makanan aja. Ada kau makan tertunda nang sejam atau setengah jam, kalau abut mencari makanan. Biasa makan pukul 8, ada makanan pukul 8, pakai pukul 9, wah amuk. Menahan lapar sejam itu bilang kada tahan. Hendaknya perut itu selalu aja hibak. Nah ini kalau macam itu harus kita akibatnya itu keras hati. Yang kedua, keras hati itu disebabkan oleh sohbatul asrar, bakawan orang jahat. Bakawan orang jahat, pemabuk kawan, penjudi, penzina, orang kada tapi sembahyang, orang durhaka lawan ibu bapa, orang yang ketujuh menipu orang yang pikirannya hanya dunia aja. Nah itu dikawani menjangkit inya keras hati. Jadi menularan itu bukan hanya penyakit jasmani, tetapi penyakit ruhani pun sangat cepat menularnya. Orang yang jahat itu semuaan jahat, bakasnya jahat, keringatnya jahat, pakaian yang bakas dipakainya jahat, pandangan matanya kepada kita jahat. Nah, jadi orang jahat itu kada kau diparaki, apalagi dikawani. Kenapa? Karena berakibat keras hati. Napasnya aja jahat. Duduk betatai kita di taksi kah, dah ujik kah, orang ujiknya jahat orangnya. Bernapas minta cium kita, napasnya itu pun jahat. Bila langganan lawan itu betaksi, jadi jahat juga kena kita. Sekali-sekali ya kada apa-apa. Di sohbah ini artinya berkawan, nah bersahabat. Sudah tahu nih bakas maling duduk di sini, jangan diduduki di situ. Kalau kita hati-hati. Nah orang yang baik pun macam itu juga. Sohbatul akhyar, bakawan lawan orang yang baik. Bukan hanya orangnya baik, semua apa yang dari inya itu adalah baik. Bakas inya baik, keringat inya baik, inya cangang lawan kita pun baik, inya ingat di hatinya pun baik. Orang-orang dahulu itu ada memberi orang saleh duit hadiah, orang beri pian duit nah bahadiah. Nah pagarangnya si din wajar sinang beri duit ini supaya pian tuh ingat lawan ulun. Nah, ingatnya itu aja dicari, ingatnya orang yang baik itu. Kalau kita nih diingat oleh orang baik itu sudah kontak lawan kita. Kenapa? Orang baik itu orang yang dirahmati Allah. Dalam hatinya ada talintas ngaran kita, dalam hatinya ada talintas muha kita dapat rahmatnya. Nah itu
Orang jahat pun kayak itu juga. Orang jahat itu orang yang selalu mendapat ancaman Allah. Orang jahat orang selalu dapat kutukan Allah. Hatinya ingat lawan kita, bah sakit bana kita. Nama kita, badan kita dalam hati orang yang dikutuk Allah. Nah, jadi di dalam kitab fikih disebutkan bahwa sah hukumnya kita membayar seseorang yang saleh untuk mengingatkan kita. Sah tuh. Aku lapian ulun siwa umpamanya, ulun upah sehari pian 5 kali mengatakan ulun 11 kali ingat pian 5.000 ulun beri. Sah lah itu sah. Dalam kitab pianah dan itu sah. Kenapa? Karena itu bermanfaat. Menyiwa mengupah nang kada bermanfaat tuh kada sah. Ini manfaatnya besar, manfaatnya ganal. Nah, makanya orang-orang yang di zaman Nabi itu, yang bakas Nabi ini itu berebut anak bakalahian, merebutakan yang bakas Nabi. Kenapa? Ini orang baik, bakasnya pun baik. Orang-orang tabi'in itu berebut merebutakan bakas sahabat, karena sahabat ini orang baik. Bakas orang baik, baik juga. Nah, jadi mau ada orang baik itu ketujuh lawan kita, mengatakan kita na untung, kita guring, bamal kada guring kita, sejin beribadah ingat lawan kita, nah dapat kita manfaatnya, dapat kita syafaatnya, bila kita guring wara, cuma orang yang beramal ini ingat lawan kita, nah dapat kita manfaatnya. Itu diajarkan oleh agama kita, dicontohkan oleh Nabi kita. Nabi kita disuruh waktu Isra Mi'raj singgah di sini. Kenapa singgah di sini? Ini bakas masyitah dahulu macam ini. Nah, bakas masyitah perempuan yang mulia. Nabi disuruh singgah, bakasnya. Bakas orang baik adalah baik juga. Hanya kendaraan enggak. Sepeda motor kah, ini bakas orang baik kita wanya larang nukari pada bakas orang yang kada-kadawan tampuh itu. Ini motor ini bakas siapa ampunnya, aku bakas orang baik, harganya berapa? 10 juta. Ada motor yang sama, apa yang memakai siwaan motornya, nah motornya rintalan, orang buat pacaran menyewa motor itu juga, orang bawa binian bawa motor itu juga. Nah, berapa nih harganya? 8,5 juta, aku nukarin 10 juta tadi kita. Kenapa ini motor bakas orang baik? Itu larang harganya. Nah, sohbatul asrar yang kedua, bakawan orang jahat. Yang ketiga, nisyanul dzunub, melupa akan dosa. Kada menggandang lagi lawan dosa. Itu akibatnya keras hati juga. Yang kelima, keempat, tadi apa? Tolol amal. Bila kita merasa masih panjang umur, merasa lawas lagi hidup di dunia, wah itu alamat sudah keras hati. Karena jika engkau mempunyai angan-angan berumur panjang, tentu engkau tidak ingat mati dan kubur. Ada ingat mati dan kubur. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah dua hal. Satu, melanturnya angan-angan, paling berbahaya. Yang kedua, dan mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu. Nah, kita ingat
penjelasan yang dahulu bahwa hawa nafsu itu bukan hanya menyuruh kita maksiat, tapi hawa nafsu itu bisa menyuruh kita berbuat taat. Nah, tetapi taat yang disuruh hawa nafsu itu hasilnya nol, hasilnya kada berpahala. Kenapa? Karena suruhan nafsu. Banyak orang beribadah, banyak kita beribadah sesuai lawan hawa nafsu. Ingatlah sungguh melanturnya angan-angan itu bisa melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu dapat mencegah dari perkara hak. Menuruti hawa nafsu itu mencegah perkara yang benar. Nafsu itu bagi orang-orang macam kita selalu mengarah kepada yang kada baik, kecuali orang-orang yang sudah punya nafsu mutmainnah. Nah itu ayo lagi menuruti nafsunya, karena nafsunya sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Tapi orang-orang yang belum sampai ke situ, bila ajakan nafsu kada kau dituruti, walaupun model kayak taat, model yang kayak ibadah. Jadi kalau begitu pikiran dan kebanyakan urusan engkau gunakan untuk membicarakan dunia. Karena apa? Karena kita merasa masih lawas hidup di dunia. Dan sebab-sebab hidup lama serta untuk bergaul dengan masyarakat dan sebagainya, sehingga menjadi keraslah hati engkau karenanya itu. Lunak dan jernihnya hati adalah lantaran ingat mati. Ingat kematian itu melembutkan hati. Puasa melembutkan hati. Bakawan orang yang baik melembutkan hati. Hati lembut itu macam apa? Hati lembut itu pertama contohnya perasaannya sangat peka kepada orang. Kalau orang kesusahan, ia merasa dirinya pun susah. Nah itu hati lembut. Bila ia keingatan dosa-dosa yang lalu, pelanggaran-pelanggaran yang lalu, malu ia kepada Allah. Ini hati yang lembut. Orang yang kada malu itu orang yang hati keras. Bila orang tuh kada berisi malu lagi, itu sudah kada beriman lagi. La imana liman la haya alahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada malu. Berbuat maksiat kada supan-supan lagi. Nah ini tandanya orang kada beriman. Tandanya hatinya keras. Kalau orang yang lemah hati, lembut hati, ada perasaan malu. Ingat mati itu melembutkan hati. Bakawan lawan orang yang saleh, yang baik, itu akhirnya melembutkan hati. Orang tuh penyarikan. Tapi akibat bakawan lawan orang yang baik-baik, itu perlu waktu. Kalau mau pangkun payakun. Nah, ini perlu sebulan atau setahun bakau orang saleh. Akhirnya ada penyarikan lagi. Itu faidahnya bakawan orang yang saleh itu. Kemudian puasa melembutkan hati. Lunak dan jernihnya hati adalah lantaran ingat mati. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada beliau, hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadun? Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadun? Ujar Aisyah, wahai Rasulullah,
di akhirat nanti adalah orang yang digabungkan lawan orang syahid, padahal ini kada mati syahid. Adalah manusia di akhirat kayaknya dihalau dalam gulungan syuhada, padahalnya matinya di kamar, ada mati berjuang sabilillah, tapi di akhirat ternyata dimasukkan kelompok orang yang mati fisabilillah. Kala Nabi, na'am, ada ya Nabi, ada. Siapa mereka itu? Man yazkurul mauta fil yaum wal lailah 20 marrah. Orang yang ingat mati dalam sehari semalaman itu 20 kali. Dalam 24 jam nih kita ingat lawan mati 20 kali. Setiap hari kita mati bergabung lawan syuhada, orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Ingat mati bukan berarti mati 20 kali karena jam itu pengingat mati. Jadi amalan misalnya ingat mati 20 kali sehari lah, ada macam itu. Maksudnya minimal kita dikatakan ingat mati itu 20 kali sehari, kita berdoa lawan Tuhan supaya dimudahkan kematian. Itu minimal. Contohnya bila kita berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan kematian itu atasku. Nah, ini contoh minimal mengingat mati. Kita tahu mati itu berat, mati itu sangat sakit. Sangat sakit dengaran mati ini tuh. Kalau kita minta lawan Tuhan, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa Nabi. Nabi kan berdoa itu sih. Kita kada harap pada Nabi menghadapi kematian itu, ya Allah, tolonglah aku atas kematian dan mudahkan kematian itu atasku. 20 kali. Sebagian ulama ada yang mengandak doa itu di tiap-tiap sujud sembahyang. Sembahyang fardu 17 rakaat sehari semalaman, ditambah sembahyang witir 3 rakaat. Nah, lebihan tuh. Artinya sembahyang fardu 17 rakaat, 17 rakaat itu sudah 2 kali sujud kok. Nah, 2 kali 17 berapa? Tambah pulang witir 3 rakaat. 3 rakaat itu 6 kali sujud. Setiap sujud ada di Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau buat wa bihamdihi umpamanya. Nah, akhirnya Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan kematian itu atasku. Nah, itu seorang kurang mengingat mati, kita berdoa itu. Kalau kita rutin itu, nah mati kita bergabung lawan orang yang syahid fisabilillah. Lunak dan jernihnya hati adalah lantaran ingat mati, kubur, pahala, siksa, dan keadaan-keadaan akhirat. Itu mengakibatkan lembut hati. Apabila semua ini tidak ada dalam benak engkau, lalu dari mana hati engkau bisa lunak dan jernih? Ingat mati kadada, kubur kadada, pahala kadada memikirkan pahala, siksa kadada ingatkan siksa. Dari mana datangnya lembut itu hati? Allah Ta'ala telah berfirman, fatala alaihimul amadu fakasat qulubuhum. Artinya kemudian berlalulah masa panjang atas mereka, lalu menjadi keraslah hati mereka. Dengan demikian, apabila engkau melanturkan angan-angan taat, engkau tentu hanya sedikit. Macam-macam ulama kita berpendapat
tentang orang itu dianggap panjang angan-angan. Ada yang mengatakan, sebagaimana disebutkan minggu dahulu, bahwa orang yang merasa hidup itu 1 tahun lagi itu sudah dianggap, lebih 1 tahun lagi itu masih sudah dianggap panjang angan-angan. Umpamanya ini menyediakan di rumah tuh makanan benih sakindai, umpamanya mau dimakan itu 2 tahun udah habis. Nah ini orang sudah panjang angan-angan. Jadi menghendak persediaan hidup itu jangan lebih pada 1 tahun, itu sudah minimal. Yang kedua, pendapat yang lebih lagi bahwa 6 bulan. Kalau kita berisian simpanan yang melebihi 6 bulan bertahan, itu sudah panjang angan-angan. Bahkan ada yang mengatakan sebulan, ada mengatakan lebih pendek pada itu. Pokoknya makin pendek makin menguntungkan, makin panjang makin merugikan. Semaka dengan demikian, apabila engkau melanturkan angan-angan, taat engkau tentu hanya sedikit. Sudah jelas itu. Kita ini merasa asa sampat saja kaina membaiki diri, merasa asa sampat saja kaina tubat, merasa asa sampat saja kaina banyak beramal. Padahal waktu tuhan itu lebih susah daripada waktu anum beramal ini. Waktu anum kita sembahyang 100 rakaat, ada seberapa, ada berapa? Coba orang umur 70, 80, 100 rakaat sembahyang kada apa lagi. Jadi pun mahadang waktu tuha karena sembahyang banyak itu godaan daripada syaitan, tipu daya daripada syaitan. Makanya aja puasa, sudah tuha lagi alam orang puasa tuha pulang mana kalau puasa, macam-macam penyakit, ada mah, ada asma, ada macam-macam penyakit. Kalau puasa kada kawa. Apabila engkau melanturkan angan-angan, taat engkau tentu hanya sedikit. Semakin mundur tobat engkau. Bertambah banyak maksiat engkau. Bersangatan tamak engkau kepada dunia. Mengeras hati engkau. Dan semakin besar kelalaian engkau terhadap akibat. Lalu sama sekali tidak memikirkan akhirat. Jika tidak dikasihani Allah Ta'ala. Tuhan sayang, diberi Tuhannya hidayah, diberi Tuhan taufik, lalu segera merubah dirinya. Manakah keadaan hidup yang lebih buruk daripada ini? Taat sedikit, tobat kada, maksiat bebanyak, tamak bebanget, keras hati bebanget. Nah, mana hidup yang lebih buruk daripada ini? Manakah afat penyakit yang lebih besar daripada ini? Ini semua timbul karena melanturnya angan-angan, karena merasa panjang lagi hidup di dalam dunia ini. Adapun jika engkau mau memindikkan angan-angan, adapun jika engkau mau memindikkan angan-angan engkau, mau mendekatkan kematian engkau kepada diri engkau, mau mengingat-ingat teman-teman dan saudara-saudara engkau yang dikejutkan oleh kematian di saat yang tidak mereka perhitungkan, dan boleh jadi engkau mengalami seperti apa yang mereka alami, maka engkau akan mengatakan kepada nafsu engkau, hai nafsu yang suka membujuk, takutlah dan ingatlah yang dikatakan oleh Auf bin Abdullah, banyak orang yang menghadapi hari tetapi ia tidak bisa menyempurnakannya. Banyak orang yang menunggu hari esok tapi tidak sempat menemukannya.
Seandainya engkau mengetahui batas umur engkau dan perjalanan umur itu, niscaya engkau benci terhadap melanturnya angan-angan dan bujukannya itu. Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, dunia itu hanya 3 hari. Hari kemarin yang sudah lewat, yang engkau tidak memperoleh keuntungan apapun. Hari esok yang tidak engkau ketahui apakah bisa menemukannya atau tidak. Dan hari yang engkau hadapi ini, carilah keuntungan daripadanya. Kemudian ingatlah pula perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dunia itu hanya 3 jam. 1 jam yang sudah lewat, 1 jam yang engkau hadapi, dan 1 jam yang tidak engkau ketahui apakah engkau akan menemukannya atau tidak. Jadi pada hakikatnya engkau hanya bisa menguasai 1 jam, karena kematian itu bisa saja menghampiri jam demi jam. Lalu ingatlah kata guruku Abu Bakar Al-Warraq, dunia itu hanyalah 3 tarikan napas. 1 tarikan napas yang telah lewat, di mana engkau dapat beramal apa saja. 1 tarikan napas yang engkau hadapi, dan 1 tarikan napas yang tidak engkau ketahui apakah engkau sempat menemukannya atau tidak. Nah ini ya kisah ng sahabat Nabi. Betayamum. Jadi orang tuh banyak ada di luar rumah, di tengah ada banyak lebihan betayamum. Aku di sini mau berjalan ke situ, barangkali kalau sampat umurku bisa habis. Nah ini ya orangnya. Karena banyak orang yang bernapas sekali, tiba-tiba kematian menghampirinya dengan mendadak. Jadi sebenarnya engkau hanya dapat menguasai waktu sekali tarikan napas, bukan sehari dan tidak pula 1 jam. Karena itu segeralah melakukan taat dan ibadah dalam 1 tarikan napas itu sebelum kehilangan kesempatan. Dan cepatlah bertobat, karena siapa tahu dalam tarikan napas kedua engkau sudah tidak dapat bertobat. Kebanyakan penghuni api neraka itu, ujar Nabi kita, akibat apa? Akibat taswib, akibat menunda-nunda tobat. Kebanyakan orang dalam neraka itu orang yang dalam dunia menunda tobat, kaina pas mati. Janganlah terlalu memperhatikan masalah rezeki, sebab boleh jadi engkau tidak sempat hidup yang memerlukan rezeki, sehingga waktu engkau tersia-sia dan prihatin engkau tidak ada gunanya. Apakah yang diharapkan manusia yang memprihatinkan masalah rezeki pada 1 hari atau 1 jam atau sekali tarikan nafas? Tidak ingatkah anda akan sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat mengenai Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Nabi. Usamah ini menukar barang, berhutang sebulan. Tahu Nabi tahu sahabatnya Usamah, sahabat yang dicintai oleh Nabi, anak oleh Zaid. Zaid itu pernah anak angkat Rasulullah. Nah Usamah ini berhutang, nukar sesuatu sebulan, duitnya hanya bayar. Tahu Nabi kita, ujar Nabi, hai para muslimin, tidakkah kalian merasa heran terhadap Usamah yang membeli dengan tempo sebulan? Usamah benar-benar melantur angan-angannya, ujar Nabi. Nabi sudah mencela Usamah karena wani berhutang sebulan. Berarti Usamah ini merasa hidup lagi sebulan. Mengkredit pun 3 tahun, maginnya lagi artinya. Kredit sepeda motor 4 tahun, kredit motor 5 tahun, waninya. Sebulan ini dipadahkan Nabi sudah panjang angan-angan.
Demi Allah, ujar Nabi, setiap kali aku meletakkan telapak kaki, aku menyangka bahwa aku tidak akan dapat mengangkatnya lagi. Dan setiap kali aku menyuap sesuatu, aku menyangka bahwa aku tidak akan dapat menelan suapan itu sampai aku menyusul kematian. Demi Allah yang menguasai diriku, apa saja yang diancamkan kepada kalian pasti akan terjadi, ujar Nabi, dan kalian tidak bakal dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila engkau mau mengingat peringatan-peringatan ini dan menekuninya dengan mengulang-ulangnya, tentu menjadi pindik angan-angan engkau dengan seizin Allah Ta'ala. Maka pada saat itu engkau akan melihat diri engkau cepat melakukan taat kepada Allah dan mempercepat tobat, sehingga gugurlah maksiat engkau dan engkau menjadi zuhud. Hati tidak terpancing kepada dunia, tidak suka mencari dunia, lalu ringanlah hisab di akhirat, dan hati engkau masuk ke dalam suasana mengingat akhirat serta huru haranya. Dan yang demikian itu hanyalah sekali tarikan napas ke tarikan napas yang lain, yang engkau akan kembali dan menyatakannya satu persatu. Kemudian hilanglah kekerasan hati engkau, kelihatan kelunakan dan kejernihan hati engkau pada waktu itu. Engkau akan mempunyai rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga ibadah engkau bisa istiqamah. Harapan engkau menjadi kukuh dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kemudian, dan engkau dapat meraih apa yang menjadi maksud engkau di akhir perjalanan engkau. Semua itu sesudah mendapatkan anugerah Allah Ta'ala oleh sebab satu pekerti, satu akhlak, satu sifat, yakni pindiknya angan-angan hidup di dunia. Diceritakan bahwa Zurarah ibnu Awfa rahimahullah sesudah wafatnya pernah diimpikan oleh seorang yang bertanya. Ada orang bermimpi bertemuan Zurarah bin Awfa yang sudah wafat. Lalu jalan mimpi ini bertakun, apakah yang paling utama menurutmu? Zurarah menjawab, riba dan pindiknya angan-angan. Cobalah renungkan, wahai saudaraku, dan pusatkanlah perhatian engkau kepada pokok agama yang penting ini. Karena pindiknya angan-angan adalah laku, sifat yang paling penting bagi kebaikan hati dan nafsu engkau. Semoga Allah berkenan memberikan taufik dengan anugerah dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian mengenai dengki ulang. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.